temannya ini seakan-akan ingin menangis, dan Tono melihat sendiri dari dekat bahwa kondisi temannya ini sangat memprihatinkan. Sekujur tubuhnya banyak luka-luka bekas siksaan, dan ketika dilihat makanan itu, Tono langsung mutah-mutah karena dia melihat makanan yang diberikan kepadanya ini berupa belatung dan sangat berbau busuk. Sosok Tono yang kemarin 7 hari dimakamkan ternyata pada waktu dibongkar kuburannya dan diangkat ke atas ini sudah berubah menjadi kedebok pisang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan bercerita tentang kisah yang diceritakan oleh Sobat Ruang Malam yang bernama Pak Widodo. Pak Widodo menceritakan kisah seorang temannya yang pernah menjadi tumbal pesugihan dari bosnya, yang pada waktu itu teman Pak Widodo ini bekerja di sebuah bengkel kendaraan. Tetapi sebelum saya menceritakan kisah Pak Widodo ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman Sobat Ruang Malam yang sejauh ini telah mendukung channel kami, dan yang belum mendukung channel kami atau lupa untuk subscribe, kami harapkan untuk segera subscribe agar channel kami dapat berkembang dengan baik. Kembali saya cerita Pak Widodo mengenai kisah temannya yang bernama Tono. Pada tahun 2018 yang lalu, Pak Widodo pada waktu itu dia berada di kota Jember, dan kebetulan satu desa dia dengan temannya yang bernama Tono. Tono ini bekerja di sebuah bengkel, dan Tono sebenarnya seorang pemuda yang sangat baik, dan dia bekerja juga sangat baik. Sudah 15 tahun dia bekerja mengikuti bosnya yang bernama Ibu Susi. Singkat cerita, pada saat dia bekerja siang hari, semua teman-teman termasuk Tono ini istirahat. Pada saat istirahat, seperti biasa mereka makan siang untuk istirahat. Pertama kali mereka ini istirahat dan makan siang, tidak ada hal yang ganjil. Seperti biasa mereka juga bercanda-canda. Tetapi ketika di tengah makan, Tono ini mengalami hal seperti tersedak, sehingga menimbulkan dia pada waktu itu sulit bernafas. Dan teman-temannya yang melihat apa yang terjadi pada Tono ini segera menolong Tono. Tetapi pertolongan mereka tidak membuahkan hasil, sehingga Tono harus masuk ke rumah sakit. Pada saat Tono masuk ke rumah sakit, dokter pun langsung menangani apa yang diderita oleh Tono. Tetapi setelah 3 jam dokter ini menangani penyakit Tono yang tersedak oleh makanan, ternyata takdir mengatakan lain, dan dokter mengatakan kepada teman-teman Tono yang pada waktu itu mengantar bahwa Tono tidak bisa diselamatkan. Artinya Tono meninggal dunia. Pada saat mendengar berita itu, teman-teman Tono ini sangat sedih sekali, sehingga segera mengabarkan hal ini kepada keluarganya, dan juga mengabarkan kepada bosnya yang kita sebut bernama Bu Susi. Pada saat dikabari oleh karyawannya tentang Tono yang meninggal dunia,
pada waktu itu bosnya ini, Bu Susi ini, seakan-akan dia juga sedih. Dan pada waktu itu dia memberikan keuangan kepada teman-teman Tono ini untuk diserahkan ke keluarganya Tono. Seperti biasa juga akhirnya Tono oleh keluarganya dimakamkan. Pada saat Tono ini dimakamkan juga tidak ada keganjilan, dan keuangan dari kantor pun yang diserahkan lewat teman-temannya Tono ini pun juga sudah diserahkan ke keluarga. Semuanya tidak ada keganjilan. Sampai akhirnya 7 hari juga sudah dilewati oleh keluarga Tono dan juga tidak ada keganjilan. Tetapi kita kilas balik apa yang dirasakan atau dialami oleh Tono. Jadi pada saat Tono ini ditumbalkan oleh bosnya yang bernama Ibu Susi, pada saat pertama kali Tono ini mengalami kesedak dan akhirnya Tono ini pingsan terus dibawa ke rumah sakit. Tono ini merasa bahwa pada saat dia ini tersedak, dia sudah merasakan bahwa alam yang dia lihat ini, suasananya ini sudah menjadi gelap, dan sedikit-sedikit dia melihat cahaya yang remang-remang. Pada saat dia melihat cahaya yang remang-remang, datanglah 2 orang yang berperawakan tinggi besar dan berpakaian hitam-hitam. Mereka langsung mendatangi Tono. Tanpa banyak bicara, kedua orang itu langsung mencengkram lengan kanan kiri Tono, dan mereka langsung membawa Tono seperti terbang melewati hutan-hutan dan melewati desa-desa. Pada saat itu Tono karena takut, dia sebenarnya memberontak dan berkata, aku ini mau dibawa kemana, aku mau dibawa kemana, tapi apa daya, tangan-tangan mereka ini lebih kuat dari Tono, sehingga sampailah Tono ke sebuah rumah, tapi rumah yang sangat besar. Di sana Tono langsung dimasukkan ke dalam suatu ruangan. Pada saat Tono dimasukkan ke dalam suatu ruangan yang mirip cerita Tono ini, mirip sel atau penjara, itu Tono ini ditinggal. Dan kebetulan pada saat itu pintu dari ruangan itu tidak tertutup, sehingga Tono ini keluar dari ruangan itu. Pada saat Tono ini keluar, dia menyusuri lorong-lorong yang Tono sendiri tidak tahu, karena cerita Tono suasana di rumah itu atau pada waktu itu cuacanya ini tidak begitu terang, juga tidak begitu gelap, jadi seperti suasana maghrib. Jadi Tono bingung apakah ini malam ataukah ini pagi, dia tidak tahu, dan dia terus menyusuri lorong-lorong yang berada di situ sampai akhirnya Tono ini ketemu pintu gerbang. Ketika Tono ini ketemu pintu gerbang, dia melihat sesosok orang yang dia ingat sekali, dia kenal sekali dengan sosok itu. Dan ternyata ketika Tono ini mendekat, ada sosok laki-laki setengah tua ini menjaga pintu gerbang itu. Dan setelah didekati dan disapa Tono, ternyata memang benar, dia adalah temannya dulu yang bekerja juga di bengkel yang sama yang dimiliki oleh Ibu Susi. Dan ketika temannya ini melihat Tono, temannya ini seakan-akan ingin menangis, dan Tono melihat sendiri dari dekat bahwa kondisi temannya ini sangat memprihatinkan. Sekujur tubuhnya banyak luka-luka bekas siksaan, dan di situ akhirnya temannya ini merangkul, kamu kenapa di sini, Ton? Kamu kenapa di sini? Kamu kok bisa di sini? Apakah kamu bernasib sama dengan saya dan teman-teman yang lain? Saya ini
menyesal bekerja dengan Ibu Susi. Ternyata saya ditumbalkan oleh Ibu Susi, dan setelah saya mati, saya dipekerjakan di sini oleh makhluk-makhluk gaib yang dulu disembah oleh Ibu Susi. Dan saya setiap hari disiksa di sini. Ketika Tono mendengar cerita dari temannya itu dan melihat kondisi dari temannya, Tono pada waktu itu seakan-akan tidak percaya. Loh, apakah saya ini di sini juga ditumbalkan? Karena saya juga tidak tahu apakah saya ini masih mati atau sudah mati atau masih hidup. Akhirnya temannya ini menceritakan bahwa kamu sudah mati, Ton, dan kamu ditumbalkan juga oleh Ibu Susi. Pada saat temannya bercerita seperti itu, tiba-tiba dua orang tadi yang membawa Tono itu sudah ada di belakang Tono, dan dia langsung mencengkram lagi lengan Tono, dan mereka memukul teman Tono yang bercerita kepada Tono, dan Tono ini langsung diseret lagi, dimasukkan ke dalam ruangan yang tadi tempat Tono pertama kali datang. Di sana mereka berdua ini berkata kepada Tono bahwa kamu sekarang ikut saya, ikut Tuan kami, dan kamu harus bekerja di sini seperti semua orang-orang yang dulu pernah ditumbalkan oleh Ibu Susi atau juragannya itu. Pada saat itu Tono ini sudah minta ampun. Dia minta ampun kepada kedua orang itu untuk dia dikembalikan ke dunia dan dia dikembalikan ke keluarganya, karena dia tidak tahu menahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Dia hanya bekerja, tetapi kedua orang itu juga tidak mau tahu dan malah berkata bahwa kamu itu sudah ditumbalkan dan kamu milik kami, tidak ada permintaan ampun dari kami. Setelah itu Tono ini diseret kembali ke luar, dan Tono ini ditempatkan lagi, dipindahkan lagi melalui terowongan-terowongan, dan di situ Tono melihat ada sebuah ruangan, dan di situ banyak kamar mandi. Pada saat Tono ini melihat melewati ruangan-ruangan itu, Tono ini juga melihat temannya lagi yang di situ, yang lain, dan sudah meninggal beberapa tahun yang lalu. Juga pada waktu itu temannya itu juga sama dengan yang menjaga gerbang, juga ikut di dalam perusahaannya Ibu Susi. Tetapi yang kali ini dia melihat temannya itu dijadikan alas kaki tempat mandi atau kamar mandi, dan sama seperti yang di depan pintu gerbang, badannya ini sangat penuh dengan siksaan dan luka. Dan akhirnya mereka terus menyeret Tono ini sampai ke suatu tempat yang di situ ternyata juga ada banyak ruang-ruang yang di situ juga terdapat kakus atau WC. Dan di situ langsung Tono ini dilempar ke dalam ruangan itu. Dan salah satu dari kedua orang yang tinggi besar itu mengatakan bahwa kepada Tono bahwa kamu setiap hari harus bekerja di sini. Kamu harus membersihkan WC setiap hari. Pada saat itu Tono ini terus menangis sampai akhirnya salah satu dari orang itu memberikan makanan kepada Tono. Dan ketika dilihat makanan itu, Tono langsung muntah-muntah karena dia melihat makanan yang diberikan kepadanya ini berupa belatung dan sangat berbau busuk. Dan pada waktu itu Tono tidak mau memakan makanan itu. Dia terus menangis dan hatinya bingung apa yang harus saya lakukan saat ini. Dan dia terus teringat kepada bapak ibunya yang ada di rumah. Sampai beberapa waktu yang Tono ini tidak tahu apakah ini sudah berganti hari atau, karena Tono merasa hari pada waktu itu di alam itu tidak ada malam, tidak ada pagi. Jadi seperti waktu maghrib suasananya. Jadi Tono tidak mengerti, dan tidak ada satu orang pun yang merasa ngantuk atau tertidur di situ.
Tetapi Tono merasakan badannya ini sangat lelah, pikirannya juga sangat lelah. Dan ketika dia keluar dari ruangannya, dia melihat ternyata di situ dia melihat banyak orang-orang yang juga dipekerjakan di situ. Termasuk juga ada beberapa temannya yang lain yang juga dulu bekerja di Ibu Susi dan meninggal bertahun-tahun yang lalu, juga ada di situ. Mereka menikmati makanan yang berupa belatung. Dan Tono sekali lagi dia sangat jijik dengan melihat apa yang dia lihat untuk dimakan dia dan teman-temannya. Dan Tono langsung kembali ke ruangannya dan dia tetap tidak mau makan. Sampai akhirnya Tono merasa waktu ini sangat lama sekali. Sampai suatu saat Tono ini ingat, dia teringat bahwa dia pernah hafal suatu surat dari Al-Quran, yaitu surat Al-Fatihah. Dan ketika Tono ini ingat, akhirnya dia pelan-pelan dia mulai mengingat-ingat satu persatu ayat itu. Dan akhirnya setelah dia ingat, akhirnya dia membaca surat Al-Fatihah ini berulang-ulang. Entah berapa kali dia mengulangi, Tono ini mengulangi membaca surat itu. Sampai akhirnya Tono ini melihat ada cahaya putih yang sangat menyilaukan. Dan Tono ini tidak mampu melihat cahaya itu sehingga dia ini menutupi matanya dengan lengannya. Dan ketika dia menutupi matanya dengan lengannya ini, dia merasakan badannya ini seperti terangkat. Ketika dia merasakan apa yang akan terjadi kepada dirinya, tiba-tiba ada sesuatu yang seperti melemparkan badannya. Dan tahu-tahu Tono ini merasakan seperti terguling-guling dan merasakan seperti badannya ini terkena bebatuan. Dia merasa bahwa dia ini pasti disiksa oleh dua makhluk gaib yang membawa dirinya. Ketika dia ini pelan-pelan membuka matanya, ternyata dia melihat tidak ada dua sosok itu. Dan dia merasa bahwa dia ini berada di suatu perkebunan atau di suatu kebun yang di situ ada banyak tanaman dan semak belukar. Karena dia juga merasakan ada rumput-rumput yang berduri yang menancap kepada badannya. Ketika dia merasa kesakitan dan dia melihat bahwa ini kok lain kayaknya, karena alamnya juga lain, seperti di alam manusia. Dan si Tono ini merasa bahwa dia melihat ke atas, bahwa suasana di atas ini sangat gelap dan ada bintang-bintang. Dan di sana dia ada sedikit harapan dan dia bersyukur bahwa alhamdulillah saya sudah bisa keluar dari alam gaib. Akhirnya dia tergesa-gesa, Tono ini tergesa-gesa sambil tertatih-tatih dia mencoba keluar dari tempat dia dilemparkan itu seperti di tengah hutan. Tetapi tidak lama dari dia berjalan, Tono ini menemukan sebuah seperti jalan raya. Dia menemukan jalan raya. Ketika dia menemukan jalan raya ini, dia terus berjalan dan dia tidak mengerti ini jam berapa, tapi dia merasa bahwa pada waktu itu malam hari. Akhirnya dengan tertatih-tatih sekuat tenaga dia terus berjalan sampai suatu saat sekitar mungkin 2 jam Tono ini berjalan. Ada seperti sinar lampu yang mengarah dari belakang Tono, dan akhirnya Tono ini menoleh dan dia merasa alhamdulillah ada orang yang lewat. Akhirnya dia melambaikan tangan. Ketika sampai sepeda motor itu sudah dekat kepada Tono, ternyata Tono ini melihat seorang pemuda yang naik sepeda motor, tetapi ada tas belanjaan seperti mau belanja ke pasar. Dan pada saat itu ternyata pemuda ini berhenti dan langsung bertanya kepada Tono, ada apa mas? Kenapa kok berada di sini sendirian? Dan
badan Mas ini kok banyak yang luka di situ, dan bajunya yang ternyata Tono baru sadar bahwa yang dia pakai ini masih baju kerja yang pada waktu itu dia mengalami tersedak, tetapi pakaiannya ini sudah tidak karu-karuan, sudah lusuh dan kotor sekali. Akhirnya pada waktu itu Tono ini belum bisa menjelaskan karena dia masih bingung ini apa yang terjadi. Dia hanya ingin minta tolong kepada pemuda yang naik sepeda motor itu untuk mengantarkan dia pulang ke rumahnya. Dan pada saat itu dia memberikan alamat yang tidak jauh dari kecamatan Tanggul yang berada di kota Jember, kota tempat Tono ini berada. Dan kebetulan pemuda ini juga mau menuju ke kecamatan Tanggul, sehingga satu tujuan. Dan pemuda ini memang ingin menolong Tono karena keadaannya. Akhirnya singkat cerita, Tono ini diantarkan ke rumahnya, dan pada saat datang ke rumahnya ternyata hari ini sudah menjelang pagi, sudah melewati subuh pada waktu itu, sekitar 4:30 pagi. Dan pada saat masuk ke dalam desanya ada keganjilan yang dirasakan Tono. Orang-orang yang baru pulang dari sholat subuh ke masjid, yang berada di jalan, mereka ini jalan menuju pulang ke rumah setelah sholat subuh ini, mereka melihat Tono ini dengan sangat pandangan yang aneh, seakan-akan tidak percaya kalau kaget, atau istilahnya kaget kalau melihat Tono. Akhirnya Tono sendiri pun juga pada waktu itu heran, kenapa tetangga-tetanggaku, warga desaku kok melihat aku ini seperti kaget. Tetapi pada waktu itu Tono hanya menganggukkan kepalanya ketika mereka ini bertemu dengan tetangga-tetangganya yang pulang dari masjid. Sesampainya di rumah, salah satu dari keluarga Tono ini sedang menyapu rumah. Pada waktu itu ibunya Tono ini menyapu rumah halaman seperti kebanyakan orang kalau pagi hari, kegiatan pagi hari. Ibu Tono ini ketika melihat Tono dan diantarkan seorang pemuda, Ibu Tono ini seakan-akan cuek dan dia terus menyapu, dan dia melihat Tono ini juga seperti bukan anaknya. Akhirnya Tono ini pun turun dan menghampiri ibunya. Bu, aku Tono, Bu, aku tulungono, Bu. Tapi ibunya ini loh, kamu siapa? Pak, tolong Pak. Dia meminta tolong kepada pemuda yang mengantar Tono. Pak, orang ini siapa Pak? Anak ini siapa Pak? Dan akhirnya ibu ini malah lari ke dalam rumah. Dia memanggil ayah Tono. Pak. Akhirnya ayah Tono ini keluar dari rumah. Dan akhirnya ketika melihat Tono, ayah Tono ini menghampiri Tono dan bertanya, Mas, kamu siapa? Aku Tono Pak, aku Tono Pak. Sik. Loh, Tono ini wis mati. Tono ini sudah meninggal. Kamu ini siapa? Saya Tono Pak. Lihat Pak, saya ini Tono. Terus akhirnya karena hal tersebut si pemuda ini menanyakan kepada bapaknya, nuwun sewu Pak, ini sebenarnya ada apa? Saya ini bingung, saya menemukan si anak ini yang mengaku Tono ini tadi di jalan Pak, dan sangat jauh dari rumah ini. Dan ketika saya temukan, dia minta tolong, saya melihat memang kondisinya sangat memprihatinkan, sehingga saya mengira bahwa ini korban dari tabrak lari atau perampokan. Dan si Tono ini mengaku alamatnya di sini, makanya saya antarkan di sini. Akhirnya pada saat itu kebetulan juga banyak warga yang tadi ini melihat Tono ini datang ke rumahnya keluarganya Tono, bapak ibunya Tono ini.
Singkat cerita akhirnya menjadi ramai hal itu, sehingga harus Pak RT pun juga turun tangan. Ketika Tono ini bercerita, setelah dia didudukkan ke dalam rumah dan dia diberi minum dan disuruh menceritakan apa yang terjadi, keluarga Tono ini kebingungan, Pak RT pun juga kebingungan apa yang diceritakan Tono ini. Karena apa? Tono 7 hari kemarin sudah meninggal dan sudah dimakamkan. Kok sekarang muncul lagi orang yang sama, tetapi masih hidup walaupun dengan banyak luka-luka. Akhirnya Tono terus meyakinkan bahwa dia ini masih hidup dan dia belum mati. Karena hal itu, akhirnya Pak RT ini mengajak rembukan dari Bapak Ibu Tono dan keluarganya besarnya. Dan Pak RT meminta untuk membongkar ulang makam yang makam Tono lah, membongkar makam Tono, agar apa yang dikatakan Tono yang masih hidup ini sama enggak dengan kejadian apa yang terjadi. Dan siapa yang kemarin 7 hari kemarin ini dimakamkan. Dan untuk itu akhirnya singkat cerita makam Tono ini dibongkar. Ketika dibongkar, banyak aparat dari desa juga diundang di sana untuk menyaksikan apa yang peristiwa pada saat itu. Pada saat dibongkar, ketika sudah sampai ke dalam dasar, mereka melihat ada sesosok seperti jenazah di pojok. Akhirnya mereka membuka kayu-kayu yang ada di papan-papan yang ada, dan benar masih ada di situ, masih utuh. Dan akhirnya Pak RT ini meminta kepada warga untuk mengangkat jenazah yang sudah berada di dalam kubur itu. Ketika mereka ini mengangkat ke jenazah, ada warga ini yang berteriak, "Anu ketoknya duduk, kelihatannya ini bukan manusia ini, soalnya lurus dan lebih ringan." Dan pada saat itu ada juga warga yang mengatakan, "Loh, wis 7 dino kok kayak ini ambu nih." Harusnya memang kalau sudah 7 hari itu sudah ada bau busuk. Benar saja ketika sudah diangkat di atas dan dibuka pelan-pelan oleh mudin setempat, ternyata yang berada di dalam kemarin ini dimakamkan ini, sosok Tono yang kemarin 7 hari dimakamkan, ternyata pada waktu dibongkar kuburannya dan diangkat ke atas ini sudah berubah menjadi kedebok pisang. Dan di situ akhirnya Ibu Tono ini lemas sekali badannya dan dia menangis sejadi-jadinya. Dan ayah Tono ini akhirnya merangkul Tono yang berada di dekat situ, dan mereka mengucapkan syukur alhamdulillah bahwa benar dia ini Tono dan masih hidup. Pada waktu itu sebenarnya ayah dan ibu Tono ini juga tidak percaya begitu cepat Tono ini meninggal dunia, padahal berangkat kerja ini juga tidak ada masalah apa-apa, tidak memperlihatkan dia sakit dan lain sebagainya, hanya karena tersedak terus meninggal dunia. Tetapi tidak sampai di situ. Setelah mengetahui bahwa ini hanya kedebok pisang, dan Tono akhirnya menceritakan lebih lanjut lagi bahwa dia di sana ini ternyata ditumbalkan oleh juraganya yang bernama Ibu Susi, dan dia di sana melihat teman-temannya yang telah meninggal tahunan yang lalu ini ternyata juga ditumbalkan, dan dia teman-temannya yang sudah meninggal dan ditumbalkan ini juga bercerita ke dia. Akhirnya hal itu membuat keluarga Tono dan warga di situ emosi. Akhirnya tidak lama kemudian mereka ini berbondong-bondong menuju ke tempat Tono ini bekerja dulu,
dan mereka mencari juragan mereka yang bernama Ibu Susi ini. Mereka langsung menghajar Ibu Susi, langsung memasai Ibu Susi ini, sehingga Ibu Susi ini akhirnya meninggal dunia. Dan ketika polisi datang, Ibu Susi ini sudah meninggal sangat mengenaskan. Bahkan ada warga yang ingin membakar karena jengkel sekali oleh ulah Ibu Susi. Dari situ akhirnya Pak Widodo ini mengakhiri ceritanya. Jadi inti dari cerita ini bahwa sebenarnya ini juga tukar pengalaman agar teman-teman pemirsa ini mengerti bahwa orang yang sebenarnya menganut pesugihan dan orang-orang yang telah ditumbalkan oleh orang-orang yang menganut pesugihan itu setelah meninggal, jasad dan nyawa mereka, ruh mereka ini sudah dibawa ke alam gaib, sedangkan yang dimakamkan ini hanyalah sebuah gedebok pisang yang telah disihir oleh mereka seakan-akan menjadi jasad kita. Dan mudah-mudahan cerita ini juga bisa menjadi hikmah bagi kita agar kita selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedikit iman pun bisa menyelamatkan kita dari malapetaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.